Qanafitina azzakumullah. Salah satu dari faham menyimpang, salah satu daripada faham yang menyimpang, yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam dan bahayanya terus dirasakan sampai sekarang, ialah pemahaman yang disebut dengan istilah takfir, mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak. Paham ini dimunculkan kali pertama oleh sekte Khawarij di akhir-akhir masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Suatu pemahaman yang lebih dahulu muncul dibandingkan dengan pemahaman sesat lainnya dalam perkara prinsip-prinsip akidah. Pemahaman yang lebih dahulu muncul dibandingkan dengan paham Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan pemahaman-pemahaman yang lain. Paham takfir ini muncul ketika kaum Khawarij memiliki pemahaman dalam mensikapi murtakibul kabirah, dalam mensikapi pelaku dosa besar. Mereka punya pemahaman takfir, mengkafirkan pelaku dosa besar, di dunia dihukumi kafir, sementara di yaumul qiyamah nanti dihukumi kekal abadi di neraka selama-lamanya. Paham takfir itu pun semakin berkembang, dan prakteknya ialah mengkafirkan para penguasa muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah. Itu mereka suarakan dengan lantang, dengan terang-terangan pada peristiwa perang Siffin. Ketika terjadi musyawarah untuk meredam fitnah dari pihaknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pihaknya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, maka kaum Khawarij pun menyuarakan pemahaman takfir, mengkafirkan orang-orang yang duduk berunding upaya untuk meredam fitnah, menyelesaikan masalah. Lalu mereka mengkafirkan siapa saja dari kalangan para sahabat dan siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang ikut dalam perundingan tadi atau yang merestuinya, meridainya, menyetujuinya. Mengkafirkan semua yang terlibat dalam perang Siffin. Setelah itu, azakumullah, pemahaman takfir ini pun merambah sampai pada tingkat takfirul muslimina umumah, mengkafirkan kaum muslimin secara umum, meyakini tidak ada lagi di zaman kita sekarang ini umat Islam telah lenyap, disebut sebagai umat ghaibah, umat yang gaib, yang telah sirna, yang telah lenyap. Yang sekarang ini ada ialah umat jahiliyah, umat yang musyrikah, mengkafirkan secara umum. Kalau kita melihat fenomena takfir yang ada beberapa bentuk paham takfir yang terbilang hulu,
melampaui batas dalam sepanjang sejarah Islam. Yang pertama ialah takfiru murtakibil kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Seperti yang saya jelaskan di atas. Yang kali pertama memunculkan paham ini ialah kaum Khawarij di akhir-akhir masa sahabat. Dosa besar apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, maka dia langsung divonis kafir. Sebuah pemahaman yang aneh, yang tidak pernah ada di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kaum Khawarij seperti yang diterangkan tadi, mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghukumi mereka abadi di neraka selama-lamanya. Kaum Mu'tazilah menghukumi mereka dengan hukum yang baru. Al-manzilatu bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dikatakan muslim tidak, dikatakan kafir juga tidak. Tapi di yaumul qiyamah nanti sama dengan kaum Khawarij. Mereka abadi di neraka selama-lamanya. Sementara kaum Murji'ah, mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu mukmin dan sempurna imannya, tidak terkurangi sedikit pun imannya dengan tindakan dosa besar tadi. Kaum Murji'ah punya prinsip la yadurru ma'al imani dzambun, tidak membahayakan iman seseorang dosa apapun yang dia lakukan. Semuanya pemahaman yang menyimpang. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya kaum muslimin yang terjatuh di dalam tindakan dosa besar, mereka dikatakan mukminun naqisul iman, seorang mukmin yang kurang imannya, mukmin bi imanihi, fasiqun bi kabiratih, dia mukmin dengan iman yang dia miliki dan dia fasik dengan dosa besar yang dia lakukan. Sementara dia yaumul qiyamah nanti tahta masyiatillah, kalau dia wafat belum bertaubat kepada Allah, maka tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki diampuni, bila tidak maka dia akan diazab. Begitu bersih selesai dosa-dosanya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini bentuk takfir yang pertama. Yang lebih hulu lagi ialah model yang kedua. At-takfiru bi fi'lil mubah, mengkafirkan orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang mubah. Perbuatan-perbuatan yang mubah. Ini fenomena takfir baru yang muncul di zaman kita sekarang ini. Begitu mudahnya mengkafirkan orang lain dengan alasan yang sama sekali tidak syar'i. Tindakan yang dilakukan oleh orang lain tadi adalah perkara mubah, tetapi langsung dihukumi kafir oleh mereka. Disebutkan mereka itu sebuah pergerakan yang beranggotakan syabab, para pemuda-pemuda Islam di zaman sekarang ini. Yukaffiruna kulla baladin lahu udwiyatun fi hayatil umamil muttahidah. Mereka mengkafirkan semua negeri, semua bangsa yang masuk atau yang termasuk anggota PBB, Hayatul Umamil Muttahidah.
semata-mata bergabung dengan PBB langsung dikafirkan. Tidak tanggung-tanggung, sak negara dikafirkan semua oleh mereka. Penguasanya, kemudian menteri-menterinya, sampai masyarakatnya, rakyatnya, sebab dinilai ridha dengan penguasanya. Terkadang alasannya ialah ada unsur walak kepada orang-orang kafir. Terkadang alasannya berhukum dengan selain hukum Allah. Wah, ini sangat wadah, sangat jelas batilnya bentuk hulu yang lain. Barakallahu fiikum. Bentuk hulu dalam perkara takfir yang lainnya. Yang ketiga ialah at-takfir bima yahtamilu kaunahu kufra wa kaunahu ma'siyah. Mengkafirkan orang lain dengan sesuatu tindakan yang ada kemungkinan dihukumi kufur, ada kemungkinan dihukumi maksiat. Itu baru tindakannya. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini ada ihtimal perbuatan kufur, ada ihtimal perbuatan maksiat. Oleh mereka jamaah takfir langsung dihukumi kafir, langsung divonis kafir. Ini juga terjadi pada jamaah takfir. Barakallahu fikum. Tentu yang lainnya lagi. Yang keempat, at-takfir bima yahtamilu kaunahu kufra au ma'siyah au mubahah. Mengkafirkan orang lain dengan sebuah tindakan yang mungkin dihukumi kufur atau dihukumi maksiyah atau dihukumi mubah. Sesuatu yang dirinci. Ada kalanya dihukumi kafir, ada kalanya dihukumi maksiyah, ada kalanya dihukumi mubah. Tergantung kondisinya masing-masing. Oleh mereka jamaatut takfir langsung dihukumi dengan hukuman yang sama, dikafirkan semua pelaku. Dicontohkan oleh para ulama seperti al-isti'anah bil kufar alal kufar. Seorang muslim yang meminta bantuan orang-orang kafir untuk melawan orang-orang kafir yang lain. Itu panjang pembahasannya, panjang perinciannya. Ada yang mengatakan, ada yang sebuah kondisi yang sampai tingkatan kufur, ada yang maksiat, ada yang malah boleh. Oleh mereka tak pandang peduli. Siapa saja yang kemudian minta bantuan kepada orang kafir, maka dia kafir. Dihukumi kafir seluruhnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, barakallahu fikum, fenomena yang berikutnya, at-takfirul 'am. Mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Siapa saja yang bukan kelompoknya langsung dihukumi kafir. Atau siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan kafir. Atau meyakini semua umat manusia di zaman sekarang ini adalah kafir. Dikarenakan umat Islam umat yang telah lenyap. Seperti yang dipahami oleh Syed Qutb dan para penganut pahamnya. Mengkafirkan kaum muslimin di zaman sekarang ini. Dikarenakan meyakini umat Islam umat ghaibah, umat yang telah raib, umat yang telah lenyap, menjuluki umat di zaman sekarang ini dengan sebutan jahiliyah abad 20. Itu semuanya takfirul 'am, pengkafiran secara umum yang sangat mengerikan. Ini semuanya kalau kita na'azakumullah mazahir al-ghulu, takfir, fenomena-fenomena tindakan ghulu dalam mengkafirkan seseorang dan semuanya dengan tanpa hak.
Ini sepanjang zaman, sepanjang masa. Dari mulai zaman akhir sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai di zaman kita sekarang ini yang namanya paham takfir terbilang paling tua, terbilang eksis. Pahamnya tersebar di mana-mana, yang menyebarkan pun juga banyak, jamaah-jamaah takfir juga di mana-mana, aksi-aksinya pun menghebohkan orang di mana-mana. Pemahaman yang banyak merasuki pemuda-pemuda Islam semacam ini perlu kemudian dibahas, perlu kemudian diulas bagaimana sesungguhnya bimbingan Islam, bagaimana sesungguhnya pemahaman dan keyakinan para ulama salaf dalam bab takfir ini. Apakah semudah itu Islam mengajarkan umatnya mengkafirkan orang lain?